Halo, berjumpa kembali dengan kami Sapa Tangerang Gemilang. Hari ini kita akan berbincang inspiratif yang menyuarakan program semangat dan capaian Kabupaten Tangerang menuju daerah yang cerdas, maju dan gemilang. Saya Prima Saraspuspa, PLT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang akan menemani Anda dalam episode kali ini. Kita akan berbincang tentang arah pembangunan daerah yang tidak terlepas dari peran penting perencanaan strategis. Karena itu kami hari ini mengundang tamu spesial dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Tangerang, yaitu Dr. Haji Ujang Sudiartono STMT untuk berbincang tentang program unggulan tahun 2025. Selamat datang Pak Ujang. Ya, selamat datang. Terima kasih sudah ngundang Ya, Bapeda. alhamdulillah kita bisa ketemu ya Pak. Insya Allah. Jadi hari ini kita ingin berbincang tentang perencanaan daerah, Pak. Kalau masyarakat ingin mengetahui, tahu-tahu ada pembangunan, tahu-tahu ada dibangun jalan, itu prosesnya seperti apa sih, Pak? Sebenarnya itu kan perencanaan rutin ya, yang sudah kita mulai tiap tahun biasanya. Jadi kalau Bapeda itu biasanya 1 tahun di depan perencanaannya. Jadi kalau sekarang tahun anggaran 2025, kita sudah bicara perencanaan penganggaran 2026. Dan itu sudah kita mulai tahapannya dari musrembang desa, musrembang kelurahan, kemudian itu diangkat nanti ke musrembang tingkat kecamatan. Setelah itu ada nanti musrembang di tingkat OPD. Nah, diharapkan nanti pada saat musrembang desa, masyarakat bisa mengusulkan berbagai macam kebutuhan yang memang menurut masyarakat di desa urgent, untuk nanti dari hasil musrembang desa ini dibawa ke musrembang kecamatan. Nah, di musrembang kecamatan nanti mungkin akan dipilah oleh pihak kecamatan mana-mana yang menurut kacamata pemerintah di kecamatan itu menjadi urgent, karena nanti di kecamatan itu akan dipilah menjadi kegiatan usulan yang memang bisa dilaksanakan oleh kecamatan, bisa dilaksanakan oleh OPD di pemerintah Kabupaten Tangerang, usulan untuk pemerintah Provinsi Banten, maupun juga usulan untuk pusat jika itu memang ada. Nah, nanti dari hasil musrembang kecamatan ini kami berharap di tingkat musrembang OPD itu beberapa hal yang diusulkan kecamatan bisa diadop menjadi kegiatan di masing-masing OPD sesuai tupoksinya. Nah, nanti finalisasi kita akan lakukan di musrembang kabupaten. Di musrembang kabupaten itu kita olah kembali, kita sesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kemudian kita lihat dengan rencana kerja pemerintah daerah tahunan, sehingga dari situ kita bisa lihat kegiatan definitif untuk tahun yang akan datang. Itu apa saja. Nah, ini juga tidak murni hanya dari usulan musrembang, dari tingkat desa kecamatan. Ada juga usulan-usulan yang misalkan kalau berkaitan dengan bantuan sosial, itu masyarakat sebenarnya bisa mengajukan lewat aplikasi yang sudah ada di Pemkab Tangerang. Karena nanti hasil usulan yang bansos-bansos juga itu akan kita kombinasi dengan rencana penganggaran tahunan. Dan itu menjadi salah satu dari perencanaan keseluruhan Kabupaten Tangerang tahun berjalan. Jadi tidak bisa langsung ngedadak gitu ya, Pak ya? Kita harus melalui tahapan musrenbang itu juga ya, Pak ya, kalau Iya, untuk kita membangun. nggak bisa mendadak karena gini, perencanaan pemerintah daerah itu terkunci dengan sistem SIPD, sistem perencanaan daerah. Jadi ada waktunya kapan misalkan bansos itu harus mengajukannya kapan, karena nanti ada cut off-nya. Jadi setelah lewat itu kita tidak bisa. Kecuali memang ada kebijakan-kebijakan dari kepala daerah berkaitan dengan program-program atau janji-janji dari pimpinan kepala daerah terhadap masyarakat. Itu memang ada kebijakan tersendiri terkait dengan hal itu. Pak, kalau perencanaan tuh biasanya kan, ya kita mulai dari titik nol ya. Nah, Cerita dong Pak, titik nolnya Kabupaten Tangerang Pak. jadi titik nol Kabupaten Tangerang itu ada di Puspem, ada di ruang antara gedung Bapeda dan gedung Inspektorat. Kenapa ada di situ? Karena dulu waktu pertama kali didesain,
pintu gerbangnya Puspem itu 2 gedung Bapeda dan Inspektorat. Oh, Mengapa gedung itu tuh kalau dibangun harus sama gitu loh. Itu salah satu cirinya mengapa titik nolnya ada di Puspem Kabupaten Tangerang di situ dan kita tahun ini memang sedang merencanakan dan mendesain untuk membangun kembali titik nol itu fungsi biar biar setidaknya kalau masyarakat itu tahu lah ya bahwa titik nolnya Kabupaten Tangerang itu ada di sini, bentuknya seperti apa. Nah, itu yang sedang kita rancang tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa kita realisasikan atau kalau tidak setidaknya tahun depan sudah jadilah. Jadi masyarakat juga bisa tahu. Karena kadang-kadang banyak juga orang bertanya, titik nol itu apaan sih gitu. Di mana sih gitu kan. iya. Nah, saya sampaikan bahwa titik nol itu merupakan jadi pusatnya Pemkab Tangerang itu ada di Tiga Raksa. Itulah yang menunjukkan titik nol gitu kan. Nah, di mana Tiga Raksanya di pusat pemerintahan. Di mana pusat pemerintahannya ada di ruang antara Bapeda dengan Inspektorat. Inspektorat. Berarti kalau di Jogja kan ada Tugu titik nolnya itu ya. Ya, Nah, berarti nanti kita ada Tugu titik nolnya titik nol Kabupaten tiga Tangerang lah. raksa di sana ya Pak ya. Iya, Yang kurang lebih mudah-mudahan seperti itu. terrealisasi. Jadi minimal masyarakat terinfokan bahwa penghitungan luas wilayah, kemudian apa namanya jumlah apa namanya Pak geografi ya gitu ya. Geografinya. Sesuai Iya. dengan Jadi kalau zaman dulu apa Pak Barco Surtanal ya sekarang Bako BIG ya. Sultana Iya, sekarang BIG lah. BIG. Kita jadi mengacu ke sana memang ini juga sudah kita komunikasikan dengan BIG-nya. Jadi kita juga Jadi langsung kelihatan ke satelit dong ya Pak ya, itunya. saya belum tahu nih yang Oh, betul. sekarang ini bisa langsung terkoneksi atau tidak. Kayak Mudah-mudahan sih terkoneksi. iya. Jadi untuk warga Kabupaten Tangerang, di mana titik nolnya sekarang kita sudah tahu. Ya, Ada di pusat pemerintahan Tiga Raksa antara gedung Bapeda Bapeda dan dan Inspektorat. Mungkin nanti tim liputan dari Koninfo bisa meliput khusus yang titik nol. Ya, boleh itu. Apalagi pada saat pembangunannya mungkin nanti bisa diliput itu. iya. Karena kan biar kita tahu Pak, perencanaan kan dari nol ya Pak, seperti beli bensin titik dari nol ya Pak. Mulai Nah, dari berarti nol. mungkin itu apa nilai-nilainya. Kemudian Pak kaitan dengan program unggulan yang rencana Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati ini bagaimana Pak untuk tahun 2025 ini? Jadi mengacu ke visinya Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang sejahtera dan berdaya saing. Beliau kan mewujudkan ada ada 6 misi. Nah, ada yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, perekonomian yang kuat, produktif dan berdaya saing. Yang ketiga itu berkaitan dengan kesehatan yang berkualitas. Keempat berkaitan dengan sektor pendidikan yang berkualitas. Kelima mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur. Yang keenam mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Nah, dari keenam misi ini Bupati terpilih dan Ibu Wakil Bupati terpilih itu punya 5 program unggulan. Yang satu itu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, ada namanya Prima, Pemerintahan Inovatif Maju Smart dan Smart. Yang kedua, Prospek, Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah. Kemudian yang ketiga ada program Tunas, Talenta Unggul Generasi Sehat. Yang keempat ada program Setara, Sekolah Terpadu Ramah Anak. Dan yang kelima adalah Selaras, Sistem Lingkungan yang Aman, Ramah dan Berkesinambungan. Jadi selama 5 tahun ke depan yang sedang kita rancang dalam rencana pembangunan daerah jangka menengah 2025-2029 itu di dalamnya memuat 5 program unggulan tersebut. Gitu. Kalau 5 program unggulan yang sudah digaungkan dan sebagai visi misi Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, ini masyarakat ingin tahu Pak, supaya program itu tersosialisasikan barangkali ya, atau inovasi yang tadi Bapak sampaikan seperti inovasi yang harus diunggulkan juga barangkali Pak ya di program yang pertama, sebagai masyarakat untuk menilai perkembangan hasil itu bagaimana Pak? Apa dari Bapeda membuat buletin tahunan atau seperti apa? Sebenarnya di Bapeda itu dulu setahu saya ada buletin perencanaan pembangunan daerah ya. Ya. Itu kalau nggak salah per semester atau. Per semester.
itu salah satu juga buletin yang menggambarkan, berkaitan dengan, progres dari kinerja program unggulan. Tapi sebenarnya, penilaian program unggulan itu bisa dilakukan di akhir tahun sebenarnya. Gitu. Jadi dari 5 program unggulan itu kan masing-masing program unggulan akan punya parameter masing-masing atau indikatornya masing-masing, karena setahu saya satu program unggulan itu ada 5 indikator turunan. Kemudian nanti belum ada sub-subnya, itu kan banyak, cukup banyak. Jadi kalau ada 5 program unggulan, kemudian akan ada kurang lebih 25 sub program unggulan. Belum nanti sub-sub bagiannya. Jadi nanti itu memang setiap akhir tahun atau di awal tahun berikutnya kita akan melakukan penilaian capaian program unggulan itu seperti apa tahun pertama. Karena nanti kita bagi tuh capaian tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun kelima. Karena sesuai dengan RPJMD itu kan 5 tahunan. Jadi kita bagi tahapannya, misalkan program Prima itu digitalisasi itu tahun pertama apa saja, tahun kedua apa saja, tahun ketiga apa saja, itu yang memang tahapannya kita bagi. Dan nanti itu kita ekspos sebenarnya, nanti hasil hasil laporannya kita sampaikan. Karena itu juga kan jadi bagiannya laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah tiap tahun yang harus kita sepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD. Dan setelah itu disepakati akan kita ekspos bahwa ini capaian dari program unggulan Pak Bupati dan Wakil Bupati di tahun pertama. Jadi masyarakat nanti bisa tahu. Kalau dari sisi perencanaan, Pak, apakah semua masyarakat kan ada di perwakilan di kecamatan ya, kecamatan, kemudian dari tadi Bapak sampaikan musrenbang itu di tingkat kecamatan, desa ya, tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Kalau sebagai masyarakat awam misalkan mengusulkan, itu bagaimana sih Pak? Apakah kita bersurat atau kita harus ikut musrenbang atau bagaimana Pak? Nah, ini usulan yang mana nih? Misalkan kita di RT kita nih butuh jalan nih dibenerin gitu ya, minta di hotmik lah misalnya. Tahapan seperti apa sih Pak? Itu sebenarnya harusnya masuknya, kita kan ada 2 format usulan sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Satu yang resmi melalui musrenbang desa. Yang kedua sebenarnya melalui pokok-pokok pikiran dewan. Ya. Karena dewan itu punya aspirasi. Dia kan punya rentang waktu untuk namanya reses ya. Reses itu kan berarti anggota dewan turun ke dapilnya dan di situ mereka bisa menyerap aspirasi. Nah, ini bisa sebenarnya. Jadi sebenarnya masyarakat tidak harus terpaku dengan musrenbang ya. Karena ada jalur lain melalui aspirasi yang disampaikan oleh dewan. Walaupun nanti itu akan dibahasnya tetap dalam perencanaan pemerintah daerah, penganggaran. Dalam perencanaan penganggaran pemerintah daerah. Kita punya 2 perencanaan pemerintahan, itu penganggaran itu. Satu di murni, yang kedua di perubahan. Jadi masyarakat juga harus lihat timing waktunya. Kebetulan tahun ini kan perubahan itu sesuai dengan instruksi presiden dipercepat, ditarik, rencananya itu perubahan itu akan ketok palu di bulan Juni kalau nggak salah, apa Juli atau Agustus gitu. Jadi sebenarnya sekarang nih kalau masyarakat ada membutuhkan, karena kan kalau dari sisi musrenbang sudah selesai ya, musrenbang 2025 untuk kegiatan 2025 kan sudah selesai. Berarti sebenarnya masyarakat bisa memasukkan itu. Satu, kalau kegiatan itu bisa memanfaatkan dari aspirasi dewan. Kedua, bisa mengusulkan kalau bentuknya hibah, itu langsung ke pemerintah daerah yang mengelola hibah. Nanti akan dimasukkan ke SIPD. Tapi yang harus diingat bahwa ini waktunya juga nggak panjang nih. Karena SIPD itu ada tenggat waktu. Jadi kalau mau masuk di situ waktunya juga harus pas dan tepat. Atau ketiga, sebenarnya kita punya slot yang berkaitan dengan hibah tapi ya. Dengan hibah itu, tapi sekarang juga kita harus memasukkan di dalam sistem SIPD, itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebenarnya. Jadi sebenarnya peluangnya cukup banyak untuk bisa masyarakat menyampaikan aspirasi. Cuma nanti seperti ini,
tidak serta-merta bahwa masyarakat usul kegiatan ini langsung di ACC gitu Ya, kan. Itu akan dilihat juga, terkait dengan sinkronisasi program dan kegiatan tahun berjalan. Juga yang paling penting itu dengan ketersediaan anggaran, karena anggaran kita juga kan nggak, walaupun katanya Tangerang, termasuk yang, fiskalnya kuat, tapi tidak serta-merta semuanya bisa kita biayai gitu. melihat dari kegiatan selama 100 hari Pak Bupati ini sudah Mhm, mengarah ke rencana kerja beliau ya iya, Pak Bupati. Beberapa kegiatan sudah dilaksanakan dan dianggap berhasil lah. Terutama kemarin yang terakhir Pak Hardiknas itu kita ada oh, launching sekolah sekolah gratis. gratis ya. Ini kan program Pak Bupati yang sangat baik Iya, Pak supaya untuk menjawab kesenjangan antara yang selama ini sekolahnya jauh jadi akhirnya ada apa solusi lah ya iya. solusi untuk menjawab itu. Dari pendekatan si Bapeda apa ya Pak kaitan dengan keberhasilan ini? Jadi kita sebenarnya memfasilitasi dalam penyusunan, kalau boleh dibilang roadmap mungkin, tapi bukan roadmap sih sebenarnya. Kita menyiapkan beberapa tahapannya memang, dari Bapeda. Berkaitan dengan, sekolah gratis itu sebenarnya ada, kalau saya menyebutnya ada 2 bagian besar yang berbeda. Satu, berdasarkan kewenangan, kewenangan kabupaten kota itu kan hanya pendidikan dasar, Dasar. SD dan SMP. Nah, sekarang yang sudah disiapkan sama Dinas Pendidikan, karena sesuai dengan kewenangannya di Dinas Pendidikan itu, kalau tidak salah anggarannya kurang lebih 40 M. Nah, tinggal nanti teman-teman Dinas Pendidikan, setahu saya sudah perbubnya sudah ada, berapa besaran untuk bantuan sekolah gratis di tingkat SD, SMP itu sudah ada. Nah, sasarannya memang kita berharapnya bahwa selama ini kan sekolah itu begitu dari setiap penerimaan murid baru, itu kan selalu jadi masalah tuh. Kita pasti selalu ada gap antara SD dengan SMP. Nah, dengan adanya beasiswa sekolah gratis ini kami berharap masyarakat itu tidak lagi selalu harus, berpatokan harus sekolah di negeri gitu. Karena targetnya dengan adanya beasiswa gratis ini, kita ingin bahwa sekolah swasta pun masyarakat bisa sekolah di Sekolah. swasta, karena itu dibiayai juga oleh pemerintah daerah gitu. Dan salah satu yang akan kita siapkan ke depan melalui teman-teman Dinas Pendidikan adalah bagaimana menciptakan bahwa kualitas sekolah swasta pun bisa sama levelnya dengan, keinginan masyarakat untuk sekolah di negeri. Ini tanda kutip berbeda untuk sekolah-sekolah swasta yang kelasnya menengah ke atas ya, itu berbeda. Yang kedua adalah, kalau tadi kita bicara pendidikan dasar, yang kedua adalah pendidikan, menengah ke atas. Yang, kalau SMA kan memang kebetulan Pak Gubernur Banten yang baru sudah punya target juga sama sekolah gratis juga untuk tingkat SMA, sesuai dengan kewenangannya provinsi. Nah, yang kita desain juga sekarang itu adalah beasiswa untuk calon mahasiswa baru dan mahasiswa yang sudah kuliah. Hmm. Nah, ini sesuai dengan, janji politiknya Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati terpilih, ini yang kita sedang siapkan mulai tahun ini. Jadi kami berharap, Bapeda menginisiasi sebenarnya dengan beberapa universitas yang sudah, kerjasama itu untuk, pendidikan tinggi itu ada IPB, ada Untirta, ada Swiss German University, dan salah satunya adalah Kairo. Kairo ini kita komunikasi dengan alumni Al-Azhar Kairo yang ada di Indonesia. Karena mereka yang akan memfasilitasi nanti anak-anak, Tangerang untuk bisa melanjutkan pendidikan di Kairo. Saya rasa ini merupakan, program yang baik ya, karena, Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati punya komitmen yang kuat bahwa ini harus berjalan. Jadi Bapeda menginisiasi kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih memperluas lagi jumlah perguruan tingginya, karena Pak Bupati punya target bahwa semakin tahun jumlahnya harus semakin meningkat. Dan, targetnya 5 tahun ke depan juga
untuk yang sekolah gratis ini sementara kan masih hanya beberapa, belum seluruhnya ya. Karena hitung-hitungan teman-teman Disduk itu kalau nggak salah, kalau kita mau meng-cover seluruhnya kurang lebih sekitar 190 sampai 200 miliar per tahun yang harus kita butuhkan untuk sekolah gratis. Di luar biaya untuk yang sekolah tinggi ya, beasiswa sekolah tinggi gitu. Nah, jadi sekolah tinggi itu kita bagi dua, satu untuk yang fresh graduate, lulusan SMA yang akan mengikuti kuliah. Yang kedua adalah beasiswa untuk mahasiswa yang sudah kuliah sama mahasiswa yang akan menyelesaikan penelitian akhir. Jadi menurut saya yang kalau saya melihatnya harus diapresiasi ya apa yang dijanjikan oleh Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, karena biasanya kita melihat pendidikan dan kesehatan itu selalu bagian dari pengembangan sumber daya manusia. Tapi beliau berdua ini ingin fokus di pendidikan dan kesehatan dan itu menurut saya perlu kita apresiasi. Berarti alhamdulillah ya Pak Bupati kita ini action langsung. Ya, betul. Action langsung dan diterapkan dan terbukti kemarin ada penandatanganan Iya, itu. kaitan dengan sekolah gratis. Pak Kaban, kaitan dengan Bapeda ini ada program unggulan yang inovasi kalau nggak salah ya Pak ya. Inovasi sejauh mana sih Pak kaitan pembangunan ini dengan inovasi yang sudah ada dan yang akan ada barangnya di Kabupaten Tangerang? Jadi gini, inovasi itu kan bukan sesuatu hal yang besar, tapi inovasi bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil sebenarnya. Nah, kebetulan Bapeda itu ada bidang penelitian dan pengembangan. Kalau sekarang berubah namanya menjadi bidang BRIDA, bidang riset dan inovasi daerah. Nah, memang ini salah satu amanat juga dengan di pusatnya itu ada BRIDA ya, BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, sehingga di kita juga ini untuk memfasilitasi beberapa hasil kajian berkaitan dengan inovasi. Sebenarnya Bapeda sudah lama memfasilitasi berkaitan dengan inovasi dan kita selalu mengikuti lomba inovasi tingkat nasional tiap tahun. Dan kita tahun kemarin itu kalau nggak salah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu daerah yang sangat inovatif. Karena memang jumlah inovasinya sangat banyak, bisa ratusan tiap tahun itu, dan itu kita seleksi, ada lomba di tingkat kabupaten, ada juga nanti dari lomba tingkat kabupaten ini yang kita ikutkan ke lomba tingkat nasional. Nah, inovasi ini ada inovasi yang kategorinya dari inovasi masyarakat umum, ada inovasi yang dari lembaga pendidikan, baik SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, ada juga inovasi dari lingkup OPD. Karena memang sekarang itu kalau kita kaitkan dengan pemerintahan yang inovatif, maju, dan smart, berarti kan bahwa setiap OPD itu ditantang untuk selalu bisa berinovasi. Ya. Bagaimana dia bisa mengembangkan pola-pola pendekatan pelayanan yang lebih mudah bisa diakses oleh masyarakat. Itu yang kita tekankan sebenarnya dan ini menurut saya bukan program yang baru ya, tapi sudah kita lakukan. Kalau di Bapeda sudah kita lakukan udah lama, tapi memang ini sekarang sama Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati ini menjadi salah satu program unggulan. Jadi beliau betul-betul memang menekankan bahwa semua kepala OPD itu harus bisa berinovasi untuk bisa meningkatkan satu, pelayanan kepada masyarakat lebih mudah, masyarakat bisa mendapatkan akses pelayanan dimanapun dia berada. Kedua juga meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN-nya sehingga inovasi-inovasi ini bisa berjalan dengan lancar. Karena semakin cepat perkembangan teknologi tentu kita kan harus menyesuaikan ya. Ya, Pola perkembangan yang terjadi. kebutuhan ya Pak, Nah, menjawab kebutuhan dan menjawab permasalahan dengan melalui inovasi. itu dia gitu kan, tentu dengan memanfaatkan teknologi. Makanya kenapa di program unggulan Pak Bupati yang prima itu ada pemerintahan inovatif, maju, dan smart. Jadi kita harus sudah mulai berbicara bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi
untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi bicara bekerja dengan mudah tapi tidak capek gitu. Ya. Gitu. Baik Bapak, sebelum menutup perbincangan ini, dari Bapak selaku Kepala Bapeda, apa sih harapan Bapak kaitan dengan rencana ke depan ini? Kalau saya sebagai Kepala Bapeda berharap bahwa satu, bahwa perencanaan yang disusun oleh Bapeda bukan tugas kerjanya Bapeda murni. Perencanaan ini bisa berjalan kalau kita kolaborasi lintas OPD. Karena sekarang harus disadari kita tidak lagi bisa bekerja sendiri secara penuh. Semua pekerjaan itu harus kita saling kolaborasikan karena saling berkaitan antara satu dengan lain. Contoh kita bicara ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu tidak serta-merta tupoksinya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Bicara saluran drainase itu tupoksinya DBM SDA. Bicara bagaimana diversifikasi makanan, itu bicaranya ada koperasi, ada dinas kesehatan, ada dinas perindustrian perdagangan gitu loh. Ada juga beberapa stakeholder terkait gitu. Jadi ketahanan pangan kan tidak hanya di sisi pertanian saja, Ya. tapi juga ada di sisi sektor perikanan. Itu juga ada dinas perikanan. Makanya saya bilang, saya selalu Bapeda kami selalu menekankan bahwa kerja itu kolaborasi, bukan kerja single fighter. Ya. Bukan hanya kerja itu hanya single OPD, tidak, tapi ini kolaborasi antar semua OPD, juga lintas stakeholder. Jadi bagaimana teman-teman di lintas OPD itu juga tidak hanya selalu bertitik fokus bahwa program ini penganggarannya murni APBD, tidak gitu loh. Kita harus bisa berkolaborasi karena setahu kami di luar itu banyak program yang sama yang dilakukan oleh sektor swasta. Kalau kita bisa mengkolaborasikan program ini menjadi sesuatu yang terintegrasi, tentu hasilnya akan lebih besar. Maksimal. Dan itu manfaatnya akan sangat banyak dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Itu harapan kami di Bapeda. Terima kasih Bapak. Nggak terasa ya Pak, bincang-bincang kita. Saya juga terima kasih sudah diundang di podcastnya Iya. Diskop Info. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga ini bisa menambah pengetahuan buat masyarakat Kabupaten Tangerang. Amin, amin. Dan juga ini juga jadi salah satu pemicu kita di pemerintah daerah bahwa ini adalah tugas kita bersama untuk bisa mensukseskan program pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tangerang 2025 ke 2029. Sehingga kalau ini berhasil tentu kami berharap bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang bisa mendapatkan manfaat ini semaksimal mungkin. Terima kasih Pak Dr. Haji Ujang Sudiartono STMT, Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang atas pemaparan dan sangat informatif dan inspiratif. Ayo masyarakat Tangerang, Kabupaten Tangerang kita dukung program Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Dari perbincangan hari ini kita bisa melihat bahwa perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat itu menjadi kunci sukses ya, pembangunan daerah. Kami berharap ini juga kegiatan Sapa Tangerang Gemilang ini juga bisa terus dijadikan ruang inspiratif dan juga menyuarakan ide, capaian, dan harapan dari berbagai sektor di Kabupaten Tangerang. Saya Prima Saras Puspa, PLT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.